Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam diri kami. Kami tahu bahwa kami dipilih, kami dikasihi, kami dicintai, kami diberkati, kami diangkat Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan lewat kematian-Mu. Dosa-dosa kami diampuni dan lewat kebangkitan Yesus kami diselamatkan. Sekarang sampaikan firman-Mu. Tuntun kami umat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata, amin. Lebih mantap katakan, sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom, semua diberkati Tuhan. Ya, pasti kabarnya sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Wow, yes. Silakan duduk saudaraku. Baik. 1 tahun lebih kita sudah tiap malam berkumpul di rumah dan kita sama-sama memecahkan roti, berdoa, dan juga minum darah Yesus. Kalau ada yang amin. Sekali lagi saya mau mengingatkan, mengajar saudara tentang kuasa perjamuan Tuhan. Ya. Kenapa saya nyebut kuasa perjamuan Tuhan? Sebab dalam 1 Korintus 11 itu dikatakan perjamuan Tuhan. Ya, enggak usah dibuka. Perjamuan Tuhan. Gereja menyebutnya Holy Communion, perjamuan kudus, no problem. Tapi saya lebih senang kita kuasa perjamuan Tuhan. Nanti ada pertanyaan di sini, kenapa sih gereja BFA setiap malam, setiap hari kita buat perjamuan? Nanti bagaimana selanjutnya nih? Nah, yuk kita belajar ya. Dalam Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, sama-sama baca, 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tolong lihat saya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, lawan kita iblis tentunya. Dan iblis selalu ingin melawan saudara. Iblis ingin selalu menimpakan yang tidak baik, yang jahat kepada saudara. Kuasa kegelapan selalu, perhatikan baik-baik, tolong lihat. Kuasa kegelapan selalu ingin menimpakan yang buruk, yang jahat kepadamu. Ya, tolong yang di rumah juga perhatikan dengan baik. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Nah, jalan keluarnya lewat apa saudaraku? Perjamuan Tuhan. Holy Communion. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, sementara iblis melepaskan hal yang buruk, yang jahat kepada umat Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya ini adalah sudah tersedia di meja perjamuan. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Nah, maka saudaraku, untuk kita bisa menang
melawan kuasa kegelapan, melawan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang ditimpakan kepada kita, Anda mesti datang ke undangan yang Tuhan buat, yaitu inilah meja perjamuan. Di meja perjamuan Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan juga mengurapi kepala kita dengan minyak. Ingat, saat pengurapan ada di atas kepala saudara, pemazmur berkata, itulah yang membuat engkau diberi kemenangan yang gilang gemilang. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Dan piala kita penuh melimpah. Piala kita penuh melimpah. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Di meja perjamuan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Next kita baca. Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Tubuh dan darahnya adalah hidangan utama yang diberikan. Ini hidangan utama. Saudaraku dengar, lihat baik-baik. Anda harus menikmati yang utama dulu. Ya, sama kalau kita mengurus perizinan untuk IMB, ya katakan IMB gereja, pintu masuknya adalah izin prinsip. Tanpa Anda punya izin prinsip, kita nggak bisa mengurus rekomendasi-rekomendasi yang lain. Demikian juga di meja perjamuan, inilah tubuh dan darah adalah hidangan utama yang Tuhan berikan kepada saudara. Hidangan berikutnya apa Pak? Wah banyak. Tanpa Anda nikmati hidangan utama, Anda nggak akan nikmati yang lain. Ini adalah hidangan utama yang Tuhan beri, yaitu tubuhnya, yaitu darahnya. Halo? Tubuh dan darahnya sendiri yang Tuhan beri. Bapak Ibu, juga jemaat Tuhan yang di rumah. Perhatikan saya, tolong perhatikan baik-baik, lihat ke depan. Bukan waktunya lagi kamu lihat handphone. Ngapain kamu lihat handphone? Ibadah di sini. Ya, di rumah kamu lihat handphone. Perhatikan saya, ini penting bagi Anda. Januari 2019, Tuhan bukakan pewahyuan ini ketika saya menghadapi salah satu mata saya blank. Tiba-tiba gelap. Saudaraku, saya lihat dari sini ke Ko Irwan, itu karena saya sudah familiar sama dia, saya tahu itu Irwan. Tapi kalau peserta yang ikut saya ke Israel saat itu, yang saya nggak terlalu familiar, saya nggak bisa memastikan ini siapa. Nah kemudian saudaraku, saya periksa ke dokter mata, kemudian diarahkan ke rumah sakit pusat mata Cicendo, diperiksa oleh Prof, saudaraku, dan kemudian hasil pemeriksaan komputer lainnya mengatakan saya kena glukoma yang akan menjurus kepada kebutaan. Saudara, itu periksanya. Komputer, beberapa komputer. Dan hasil pemeriksaan mahal, obatnya pun juga mahal. Sampai kemudian Tuhan membukakan pewahyuan tentang perjamuan Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Selama ini saya tahu ada kuasa dalam perjamuan. Selama ini saya mengerti. Tapi hari-hari itu awal 2019, Tuhan membukakan pengertian-pengertian yang baru, membukakan hal-hal yang baru. Sampai akhirnya saudaraku, setiap kali saya makan tubuh Yesus, setiap kali saya minum darah Yesus, saya mengimajinasikan Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Tubuh dan darahnya adalah hidangan utama yang diberikan. Ini saudaraku menu utamanya. Seperti tadi saya katakan, akhirnya 2019, saudaraku, setiap kali saya makan perjamuan, saya mengimani, saya membayangkan apa yang saya makan ini adalah mata Tuhan Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada mata Yesus kah? Di dalam tubuh Yesus ada saraf Yesus kah? Di dalam tubuh Yesus ada jantung Yesus, ada paru-paru Yesus, ada ginjal Yesus. Nah, saudaraku, satu sikap seperti ini yang perlu Anda punya.
Yaitu apa? Waktu Anda makan tubuh, Anda minum darah, Anda benar-benar dengan sikap mengakui, ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Maka perlu kadang-kadang Anda konsentrasi, tutup mata, untuk Anda bisa membayangkan, bagi Anda yang sedang membutuhkan kesembuhan, di bagian saraf, di bagian mata, di bagian telinga, Anda benar-benar makan anggota tubuh Yesus yang Anda perlukan. Amin. Bisa, saudara. Sampai akhirnya saudaraku, setiap kali saya perjamuan, saya lakukan itu. Sampai tiba-tiba Tuhan menyembuhkan mata saya. Dan saya hari ini bisa lihat saudara, dan saya periksa lagi ke dokter untuk tes apakah masih ada glukoma. Dokter menyatakan sudah tidak ada glukoma. Sembuh, Tuhan sembuhkan. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Yesus sudah menyiapkan meja perjamuan. Nah saudaraku, meja perjamuan sudah dibuka oleh Tuhan. Tubuh dan darah adalah hidangan utama. Bagian kita, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Perhatikan saudara, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Artinya, saudaraku, Anda nggak mengalami kehidupan di dunia ini. Apapun yang kau kerjakan akan menjadi kematian, tubuhmu juga akan mati. Ingat baik-baik, penghakiman Allah itu turun dalam kitab Kejadian saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga tubuh Adam yang harusnya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, menjadi Adam yang penuh dengan penyakit, cepat tua, menjadi lemah. Itulah manusia keturunan Adam. Maka saudaraku, Tuhan memberikan jalan keluar. Yesus datang bukan untuk memberi penghukuman, tapi memberikan kepada kita keselamatan. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Next saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maka saya katakan tubuh dan darah Tuhan adalah menu utama. Kurang mantap aminnya. Ini menu utama. Katakan yes. Maka dikatakan saudaraku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Next. Sebab, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Perhatikan begini, kalau Anda 10 hari nggak makan, nggak minum, mati apa enggak? Kalau ada yang jawab yang keras. Anda nggak makan, nggak minum 10 hari, mati nggak? Mati, saudara. Nggak makan, nggak minum loh. Kalau cuma nggak makan aja sih oke lah. Nah, Anda nggak makan, nggak minum 1 tahun, mati nggak? Maka makan dan minum itu sering apa tidak? Bukan sering lagi, tiap hari Anda mah. Anda pura-pura lupa. Yang puasa yang Anda jarang, betul kan? Nah, saudaraku, makan tubuh dan minum darah Tuhan, Tuhan juga mau sering. Maka Tuhan berkata, sesering mungkin kamu lakukan ini. Ada ayatnya saudaraku, saya nggak sempat bukakan. Ada ayatnya, Tuhan mau Anda sering menikmati ini. Banyak gereja melakukan ini setahun 3 kali. Ada gereja yang setahun 3 kali. Ada gereja yang sebulan sekali. Puji Tuhan saudaraku, kita tahun yang lalu seminggu sekali. Tetapi tahun ini selama masa pandemi setiap hari. Katakan amin. Nanti mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa setiap hari? Maka jangan anggap enteng, saudara. Anda lihat 1 tahun ini, Bapak Ibu,
Gereja BFA bertahan, saya bertahan, kita sehat, kuat, makmur. Kenapa? Salah satunya jalan keluar yang Tuhan beri adalah makan dagingku, minum darahku. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Terus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, baca sama-sama. Siapa yang mau? Tuhan dalam engkau, engkau dalam Tuhan. Jalan keluarnya apa? Ini. Kalau kamu dalam aku dalam kamu. Wow. Nih, kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk satu pemusik yang kemarin memberikan saya uang koin, saudaraku. Ini berharga sekali. Karena apa? Menjadi alat peraga di saat saya membutuhkannya. Wow. Anda tahu ini gambaran saudara? Ya. Alkitab ini adalah Yesus. Gambaran Yesus. Anda di dalam Yesus. Uang ditaruh di dalam Anda. Tadi Anda lihat koin, sekarang Anda udah nggak bisa lihat koin. Apa yang Anda lihat? Alkitab. Saudaraku, jadi bagaimana setan bisa menyerang saudara? Sebab Anda tersembunyi di dalam Yesus. Waktu Bapa di sorga melihat Anda, siapa yang dilihat Bapa? Yesus. Makanya saudaraku, Anda menjadi orang benar, Anda menjadi anak yang dikasihi, Anda menjadi orang yang layak karena Anda di dalam Yesus. Katakan amin. Dengan kelakuanmu, Anda paling hanya, dengarkan baik-baik, dengan kelakuan saudara, dengan kekudusan kita, kita paling hanya menjadi lebih kudus. Kita hanya paling menjadi lebih layak dibanding sebelumnya. Tapi di hadapan Allah, saudara dan saya tidak pernah menjadi layak, tidak pernah menjadi kudus, tidak pernah menjadi orang benar sebelum Anda dibenarkan, diberi kebenaran oleh Tuhan. Anda sekarang adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Makanya Bapak Ibu, salah satunya dengan jalan keluar meja hidangan yang Tuhan beri, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara tinggal di dalam Yesus, dan di dalam saudara ada Yesus, Christ in you. Apa yang kita takutkan? Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Sekalipun kuasa kegelapan melepaskan yang jahat, dengar baik-baik, Tuhan pasti mengubahnya menjadi anugerah dan berkat yang lebih besar karena Tuhan ada di pihak kita. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Ajakan Yesus. Maka Yesus berkata, mari datanglah. Mari datanglah. Amin. Tuhan mengundang kita, undangan dari Sang Raja. Dia mengundang saudara dan saya, mari, come, datanglah. Mari datanglah. Yuk kita buka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di meja perjamuan, Tuhan memberi kelegaan. Ingat baik-baik saudaraku, hidangan utamanya tubuh dan darah Tuhan. Setelah Anda makan tubuh dan minum darah Tuhan, Anda mengalami kesegaran yang baru. Anda mengalami kelegaan yang baru. Elia stres, pengen mati. Tuhan memberikan pada dia roti malaikat. Dia makan, Tuhan bilang makan lagi. Karena perjalananmu sangat jauh. Anda lihat, stres. Orang, maka Bapak Ibu, apa yang membuat saya bertahan? Menyikapi kehilangan. Enggak semua orang bisa merespon dengan baik. Orang bisa bunuh diri karena kehilangan. Anda yang kehilangan pekerjaan, Anda yang kehilangan bisnis, Anda yang kehilangan uang, dengarkan baik-baik. Anda masih punya satu, Yesus. Yang kedua, Anda sehat. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan Anda hikmat untuk Anda memulai sesuatu yang baru. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Tahukah Anda saudara, 1 tahun ini, saudara bisa lihat, saya tetap optimis, tetap sukacita. Haleluya. Yes. Nah saudaraku, maka Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu.
dan berbeban berat. Anda pikir saya nggak kehilangan? Wah, saudaraku, makanya nothing tulus. Yaitu apa? Loh, biasa ibadah kita tiap minggu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Hari ini saudaraku 1 tahun ini mulai dari Juli nih sampai sekarang nggak nyampe 1.000, 800, 900 segitu saudara. Berarti apa? 20-25%. Saudara, makanya respon menentukan hasil. Nah, respon saya menghadapi masalah. Jangan pikir saya nggak kehilangan, saya kehilangan. Ada jemaat yang mungkin nanti begitu semuanya sudah normal, apakah mereka kembali ibadah? Kita nggak tahu. Maka nothing tulus, cuma milik Tuhan. Ibadah syukur nggak? Ya syukur, Tuhan gantiin yang lain, udah gitu aja. Berarti tugas saya menggembalakan mereka selesai. Betul? Udah, tugas saya mimpin dia selesai. Maka Anda yang kehilangan uang, dengar baik-baik. Anda mungkin berkata, Pak, saya kehilangan sekian, saya kehilangan sekian. Saudaraku, Anda nggak kehilangan Yesus. Anda masih punya Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Dulu kita mulai gereja ini dengan nol, nggak ada apa-apa. Sampai Tuhan kirim ribuan. Kalau hari ini masih ada 800-900 orang, ya sudah, puji Tuhan. Dulu kamu nggak punya apa-apa, kamu punya 20 M, sekarang katakan hilang 15 M, masih punya 5 M. Bikin usaha, saudaraku, apa itu namanya, cuanki, bikin 20 cabang. Masa 5 M nggak cukup bikin cuanki 20 cabang? Betul nggak? Oh iya. Nah, saudaraku, maka begini, waktu Anda makan tubuh, Anda minum darah, sama aja begini, Anda pulang dari tempat ini, Anda lapar, Anda makan, Anda punya kekuatan baru toh. Apalagi yang kamu makan tubuh dan darah Tuhan. Wow, itu logikanya. Nah, tubuh yang dimakan adalah tubuh yang sempurna, yang gak pernah ada penyakit. Darah yang kita minum adalah darah yang sehat, darah yang sempurna, yang gak pernah ada penyakit. Maka waktu kamu makan tubuhmu, tubuh Yesus, kamu minum darah, kamu menjadi sehat, kuat, makmur, panjang umur. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Terus, Anda sudah dilayakkan untuk datang ke meja perjamuan. Kenapa saya perlu tegaskan ini? Banyak pengajaran-pengajaran yang salah di gereja-gereja. Maka dulu saya katakan, saya latar belakang satu gereja. Sebelum perjamuan kita didatangi oleh majelis gereja, kita dideteksi apakah ada dosa, ada kesalahan yang membuat kita nggak layak. Sehingga ini saudara itu penyaringan. Saya mau katakan, saat Anda udah terima Yesus, Anda mengakui Anda orang berdosa, butuh Yesus, Anda menerima dia, Anda percaya dia, firman Tuhan berkata, dosamu diampuni, kamu menjadi orang benar. Katakan amin. Sekalipun ada dosa yang belum sempat kamu akui. Kenapa, saudaraku? Loh, pengampunan Tuhan bukan berdasarkan pengakuan. Pengampunan manusia berdasarkan pengakuan. Anda sudah dilayakkan untuk datang ke meja perjamuan. Siapa yang bilang kamu gak layak? Pengajaran-pengajaran yang menakut-nakuti kita, yang membuat kita merasa, oh kita nggak layak. Dengar, kata layak ini saudaraku, karena apa? Karena darah Yesus. Yesus sudah melayakkan saudara. Tapi ada cara yang nggak layak kalau kamu nggak ngakui itu tubuh dan darah Yesus. Hal yang harus Anda lakukan adalah mengakui kesempurnaan pengorbanan Yesus. Kita masih dalam suasana Paskah. Dan menerima undangan perjamuannya, serta mengakui dan menghormati tubuh dan darahnya. Amin. Jadi satu-satunya hal yang harus kita lakukan cuma ini kok. Yaitu apa? Pertama, kita akui pengorbanan Yesus sudah sempurna menebus hidup saya. Pengorbanan Yesus sudah sempurna mengampuni dosa saya. Pengorbanan dari Yesus sudah sempurna menyelesaikan akibat dosa saya. Katakan yes dan amin. Dan kemudian menerima undangan perjamuannya. Anda diundang, terserah Anda mau datang apa enggak. Ini sifatnya bukan paksaan. Kalau Anda datang, inilah jalan keluar. Serta mengakui dan menghormati tubuh dan darahnya. Makanya betapa penting setiap malam kita adakan. Jangan anggap remeh. Saudaraku 1 tahun lebih, saya berkomitmen loh. Tiap malam. Di tengah kadang capek. Di tengah ngurusin macam-macam saudaraku. Betul?
Hormati tubuh dan darah Tuhan. Akui itu tubuh dan darah Tuhan. Maka jangan sekedar makan, tapi Anda harus dengan pengertian yang benar. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu kita makan tubuh Tuhan, mengingat dia. Mengingat dia. Katakan dengan saya. Amin. Bukan ingat masalahmu. Anda makan tubuh jangan. Saudaraku, maka saya bilang kemarin dalam ibadah jam 11. Ke staf-staf saya yang udah mulai khotbah, BE, Anto, Pak Eka dan sebagainya. Kalau khotbah lihat jemaat nangis jangan GR. Karena khotbah gue bagus nih, jemaat nangis di jamaah Tuhan. Belum tentu. Dia nangis karena mungkin satu masalahnya besar. Yang kedua, mungkin habis digambar suaminya. Kan begitu, saudaraku. Bisa jadi. Halo? Saudaraku, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini. Baca sama-sama. Perbuatlah ini sama-sama. Menjadi peringatan akan aku. Artinya, waktu Anda makan tubuh, Anda ingat dia. Ingat karya sempurnanya di kayu salib. Ingat kasihnya kepada Anda. Ingat kebaikannya pada Anda. Ingat saat dia pernah menolong Anda. Ingat saat Anda jatuh, dia mengangkat Anda. Ingat saat Anda menghadapi jalan buntu, dia buka jalan yang baru bagi Anda. Waktu kamu mengingat itu semua, itu yang kamu ingat. Bukan ingat masalah saudara. Amin. Jangan ingat Tuhan, duit gue hilang Tuhan. Tuhan, gue baru putus pacar Tuhan. Bukan itu yang diingat. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ingat, perjanjian baru, New Covenant, dimulai dari apa? Darah Yesus waktu tercurah di kayu salib. Jadi saudaraku, dia yang menepati janji. Anda yang menikmati janjinya. Dia yang melakukan janji dengan Bapa. Anda yang menikmatinya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Sama-sama baca. Tuh, menjadi peringatan. Ingat lagi. Salib bicara pertukaran. Harusnya kita yang di sana. Surat hutang kita udah dipakukan di kayu salib. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Ingat, Yesus nggak merebut Anda dari tangan setan, tapi Yesus membayar Anda dengan tubuh dan darahnya. Amin. Haleluya. Apalagi yang kita khawatirkan, kita takutkan. Lebih besar kuasa tubuh darah Yesus daripada COVID-19. Amin. Anda aman, amin. Ya saudaraku, yes. Haleluya. Vaksinlah. Saya juga vaksin kok saudara. Daftar, semua kesempatan daftar. Saya baca di internet ada Shopee, buka ini, daftar. Saudaraku, RT, RW memberikan pendaftaran, daftar. Jangan gampang termakan hoak, saudaraku. Ya, ada vaksin apa yang udah direkomendasikan pemerintah, pakai. Sinovac, Astra, apalagi Pfizer, pakai, nggak masalah. Nggak usah takut, saudara. Tapi kalau Anda nggak mau vaksin, Anda punya iman. Boleh Pak? Boleh kalau kamu punya iman. Kenapa Pak Agung kok vaksin? Memberi contoh buat jemaat. Oh iya saudaraku, kalau saya ngomong, nggak usah, saya punya iman. Jemaat semua pada enggak nanti. Saya dianggap provokator menentang pemerintah. Betul kan saudaraku? Nggak mudah jadi pendeta. Betul? Maka saya vaksin. Saya bilang setelah Pak Jokowi saya. Tapi saya nggak diberi kehormatan setelah Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi ada Pak Joko siapa lagi baru kesekian baru saya. Ya nggak masalah. Yang jelas saya udah divaksin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Juga BFA membuka pendaftaran. Saudaraku, Anda boleh daftar nanti ya. Atau minggu Anda daftar ke sekretariat. Pak, saya mau didaftar. Entah kapan vaksinnya, pokoknya daftar dulu. Loh, iya saudaraku, kita akan usahakan semua upaya kita akan ambil. Amin. Jadi semua jemaat boleh daftar, ya.
Tapi kan kuota terbatas, saudara. Maka saya utamakan dulu staf full timer dan semua PPG Aser duluan. Kenapa? Karena mereka adalah barisan depan. Yang nyalamin jemaat, sekarang kan bukan nyalamin, yang nembak jemaat. Yang ngasih ini jemaat, ngasih saya ini kan Aser. Pelayanan, saudaraku, ke pemakaman, penghiburan, kan full timer. Maka mereka duluan. Ya, kayak Chris itu kan juga saudaraku dia staf melayani sampai ke San Diego, sampai ke ke California, kemana, semua udah dilakukan saudaraku. Ya, haleluya. Kurang mantap, amin, amin. Jadi waktu Anda makan tubuh dan minum darah, Anda mengingat akan Dia. Ingat akan kasihnya, akan pengorbanannya yang sempurna. Amin. Akui ini tubuh dan darah Tuhan. Imajinasikan. Ini benar-benar tubuh. Ingat, kamu di rumah yang sakit di bagian darah, imajinasikan, imani. Pertama dibayangkan, kedua diimani. Nah, saudaraku, jadi hari ini Anda yang butuh kesembuhan di ginjal, bayangkan ginjal Yesus. Pak, saya nggak pernah lihat ginjal, Pak. Beli, minta, ada di YouTube sekarang, di Google, anatomi manusia itu ada ginjal bentuknya kayak apa. Kalau kamu nggak tahu bentuknya ginjal, lihat di situ. Atau minimal beli ayam, sembelih, lihat ginjalnya ayam. Kurang lebih sama itu. Terus saudaraku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, yang pertama kamu mengingat akan Dia. Yang kedua, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya udah khotbahkan waktu bangsa Israel memberitakan kematian Tuhan. Saudaraku, bencana diubah jadi berkat. Waktu bangsa Israel memberitakan kematian Tuhan, ya, saya nggak punya waktu untuk khotbah lagi itu. Yang jelas pada waktu bangsa Israel terdesak oleh musuh, oleh wabah, oleh macam-macam, apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan kematian Tuhan. Nah, saat Anda makan tubuh dan minum darah ini, Anda memberitakan kematian Tuhan. Maka yang terjadi, saudaraku, lihat, wabah apapun diubah jadi berkat waktu Anda memberitakan kematian Tuhan. Kenapa? Sebab kematian Tuhan menyelesaikan dosa dan murka Allah. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Next. Nah, ini dia. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara tidak layak yaitu apa? Anda nggak ngakuin ini tubuh, darah Tuhan. Anda jangan cuma, ini hosti biasa, ini anggur biasa. Anda nggak menghormati. Sekalipun di rumah, online, MK, setiap hari, lakukan dengan pengertian yang seperti ini. Terus saudaraku, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru setelah itu ia makan roti dan minum cawan. Menguji artinya apa? Yaitu apakah kamu mengaku ini tubuh Tuhan atau tidak. Makanya Bapak Ibu jangan paksa jemaat, tolong Aser. Kalau dia nggak mau nerima, jangan. Kenapa? Mungkin dia belum bisa mengaku itu tubuh Tuhan. Ini roti di toko buku ada ini. Banyak yang jual nih. Lah, begitu. Itu namanya cara tidak layak. Amin. Anda harus mengimani, Pak, kalau nggak ada hosti di rumah bagaimana? Anda bisa pakai biskuit. Anda bisa pakai teh, air tawar, no problem. Iman Anda yang penting. Anda bayangkan dulu, imajinasikan, dibayangkan benar-benar. Setelah itu ini tubuh Tuhan. Apa yang kau perlukan untuk kesembuhanmu? Makan. Ada yang nanya ke saya, Pak, masalah saya keuangan, masa saya makan uangnya Yesus? Tubuh Yesus, nggak pernah, saudaraku, Yesus kaya apa tidak? Nah udah, Anda makan tubuh, udah, imani, diberkati saudaraku. Amin. Masa uangnya Yesus kamu makan? Nggak ada ayatnya, tubuh Yesus yang kamu makan. Dasar mata duitan itu. Haleluya. Ada yang nanya ke saya, makanya, Pak, gimana Pak rasanya setelah divaksin? Ya udah, apa gejalanya? Mata tambah sipit. Karena vaksinnya dari cungko, itu aja saudaraku. Ya, kalau Astra, mata Anda jadi biru seperti pakai Soplen. Karena itu dari benua Eropa. Ya, kalau Sputnik, matamu hijau, mata duitan itu. Dari Rusia itu, saudaraku. Oke, ya, next saudaraku ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah,
Jadi kalau kamu nggak ngakui, itu mendatangkan hukuman. Jadi kalau ayat ini saya balik, dengarkan baik-baik. Kalau saya balik bunyinya begini Pak. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan kasih karunia atas dirinya, mendatangkan hadiah, mendatangkan berkat. Betul? Ya toh ya? Loh, kalau nggak ngakui mendatangkan apa? Lah kalau mengakui mendatangkan apa? Berkat. Makanya saudaraku, kalau Anda nggak ngakui bahaya. Berarti Anda makan dengan cara tidak layak. Katakan amin. Next saudara. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena nggak mengakui. Berarti kamu kurang ajar terhadap tubuh dan darah Tuhan yang udah mati buat kamu. Maka kalau kamu mengakui dengan cara pertama tadi benar, membayangkan, mengimani, mengakui ini tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang kuat, sehat, panjang umur. Amin, awet muda. Wow. Amin. Anda lihat, saya kan awet muda. Pingpong masih kuat 30 set, saudaraku. Nyemes terus loh, saudaraku. Kadang capek pakai tangan, pakai kaki saya. Terus, saudara ya. Oke. Terus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bukan untuk menghukum kita. Penghukuman udah selesai di kayu salib. Amin. Terus, saudaraku. Maka Yohanes 3:17 berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kata menyelamatkan di ayat ini berasal dari kata susu. No suru, but susu. Susu artinya apa? Baca sama-sama. Memelihara, menyembuhkan, dan menjadikan komplit utuh. Itu kata menyelamatkan. Jadi waktu kamu makan tubuh dan minum darah Tuhan, kamu ingat, kamu dipelihara, kamu disembuhkan, kamu dijadikan komplit dan utuh. Tepuk tangan dong buat Yesus, haleluya. Lewat perjamuan Tuhan, Dia ingin Anda sehat, kuat, awet muda, makmur, panjang umur, tanpa penyakit dan kelemahan juga. Nih, dengan saya makan tubuh dan minum darah Tuhan, Tuhan buat saya sehat. Amin. Sehat saudara. Saya paling berisiko dibanding saudara. Sehingga satu kali saya ke satu kota, ke Cirebon, ada jemaat, saudaraku nggak berani ketemu saya. Karena Bapak kan paling berisiko. Ya nggak berani ya sudah, kita lewat telepon saja. Nggak berani, saudara. Anda lihat, karena saya paling berisiko katanya. Karena banyak ketemu orang, doain orang. Maybe, yes, maybe no. Dia nggak sadar, bukan paling berisiko, paling diberkati semuanya saudara. Nah ini dia, lewat perjamuan Tuhan, yang malam ini kita makan, Dia ingin kamu sehat, kuat, awet muda. Kok udah ada yang amin? Mau awet muda? Weh, awet muda. Maka jangan pikirkan pensiun, awet muda. Yes, Anda lihat awet muda toh? Oh iya, awet muda. Teman-teman saya saudaraku, waduh, yang teman-teman Chris waktu saya ajak reuni SMP, Chris sama Revival, Pak kayak teman Bapak kayak udah mbah-mbah semua ya, ngomong gitu so. Kalau bahasa Bataknya opung-opung semua itu Pak, kayak opung doli, opung boru semua. Saya kayak boru berenya aja saudaraku, wow. You know boru bere? Ponakan, saudaraku. Nah, oke, terus saudaraku. Nah ini dia pertanyaan, kenapa setiap hari di BFA ada perjamuan Tuhan? Ini menjadi supaya Anda ngerti, kenapa sih kita buat ini? Yuk, jawabannya Tuhan menuntun kita. Dari Januari 2019, lewat apa yang terjadi tadi, Tuhan menuntun kita. Dan lewat perjamuan Tuhan, banyak mujizat kesembuhan terjadi. Cancer sembuh, kandungan tertutup terbuka, apalagi saudaraku ada yang gede di sini, saudaraku sembuh, banyak sekali. Nah, terlebih di masa pandemi, Tuhan nyuruh kita lakukan setiap hari lewat ibadah MK. Betul? Setiap hari. Maka Anda yang sedang ada dalam perjalanan, mungkin Pak Alon sedang dalam perjalanan nyetir mobil, saudaraku, ingat jam 7 berhenti sebentar, 10 menit. Kecuali hari Selasa, kadang-kadang saya ada sedikit khotbah.
Pak, tapi kemarin hari Jumat kok Bapak lama? Ya kadang-kadang aja itu. Ya. Paling meleset 15 menit, paling jelek 30 menit. Tenang aja saudaraku. Tapi seringnya 10 menit rata-rata kita menyandarkan kepala di dada Tuhan. Kepala kita di dada Tuhan. Nikmati. Di tengah keletihan kelesu, mari datang kepadaku. Dan datang dengan haus. Yohanes 7 berkata, "Come, mari datang dengan haus dan lapar. Engkau akan dapat kesegaran yang baru." Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Terus, nah, Yesus mengatakan agar kita melakukan perjamuan Tuhan sesering mungkin. Jadi pasti ada sesuatu yang berkuasa dalam perjamuan Tuhan. Setuju apa tidak? Kalau saya ngomong sama anak saya, hati-hati ya nyebrang jalan. Berarti ada sesuatu dengan perkataan saya. Betul? Ya atau iya saudaraku? Oh iya. Kenapa? Betapa pentingnya bangsa Israel bilang gini. Kenapa jemaat BFA sebelum pulang, kamu nggak boleh pulang sebelum kamu terima doa berkat. Kenapa? Waktu berkat dilepaskan. Saudaraku adalah bangsa Yahudi sampai hari ini tahu hal itu. Waktu berkat dilepaskan, itu berkat mengalir. Amin. Maka kenapa, saudaraku, ibadah namanya ibadah pemberkatan nikah. Ya, beda dengan orang di Amerika. Mereka datang ke satu tempat, ya kamu suami, kamu istri jadi, udah tanpa pemberkatan. Kenapa waktu berkat kita perlu berlutut, tanda merendahkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Jadi pasti ada sesuatu yang berkuasa. Kenapa Tuhan bilang sesering mungkin? Sesering mungkin. Maka kenapa di gereja kita waktu normal sebulan, saudaraku, awalnya sekali menjadi 2 minggu sekali, akhirnya setiap minggu waktu itu. Waktu belum pandemi, setiap minggu kita udah lakukan. Bahkan hari ini setiap hari kita lakukan. Kenapa? Ini masa yang luar biasa. Gimana kita melawan satu pandemi, satu virus yang kita nggak kelihatan. Dan variannya muncul macam-macam, ada B17, ada B29, ada macam-macam, saudara. Kita nggak ngerti. Betul? Betul? Iya enggak? Halo? Varian dari mana lagi? Afrika, B berapa? Varian dari mana lagi? Ini apa? Wah, macam-macam. Saudaraku, sampai kita juga udah lupa. Kita juga udah pusing dengan dulu namanya PSBB, lockdown, PSBB, sekarang PPKM. Namanya aja udah diganti-ganti, saudaraku. Kita bingung gitu loh. Betul apa betul? Dulu zaman saya SD, nama menteri saya apal semua. Sekarang saudaraku, nama menteri kita nggak apal karena gampang gantinya. Betul nggak? Iya. Oke, terus saudara. Orang-orang yang percaya pada kuasa dan pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib tahu. Baca sama-sama. Bahwa berkat-berkat kesehatan, pemulihan total dan penyediaannya tersedia melimpah di mejanya. Di meja Tuhan disediakan berkat-berkat, angkat tanganmu, kesehatan, pemulihan, kesembuhan, penyediaan. Jehovah Jireh menyediakan di mejanya. Saya percaya malam ini dia udah membuka meja perjamuan dan dia mengundang saudara dan saya. Bagian kita hanya terima undangannya. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan, kekuatan, damai sejahtera kepadamu. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, nanti saat semua kembali normal, mungkin kita nggak setiap hari lagi melakukan perjamuan Tuhan. Nanti kalau suasana udah kembali normal, saya kembali traveling ke Sulawesi, Kalimantan, Singapura, Batam, Kupang, Surabaya, kemana lagi ke Israel. Kita mungkin udah normal suasana, kita nggak lagi tiap hari. Pertanyaannya, terus saudaraku ya, bolehkah kita melakukan perjamuan Tuhan tanpa dibantu hamba Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Karena banyak gereja mengajar nggak boleh. Saudara, saya jangan buru-buru jawab, boleh atau enggak? Jangan, tenang. Ya, Anda jawab, saya enggak khotbah. Jadi diam dulu. Oke. Terus saudaraku. 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, bla bla bla. Cukup? Terus saat kehidupan sudah normal dan gereja tidak melakukan setiap hari, Anda dapat melakukannya sendiri. Dan boleh melayani istrimu, suamimu, anak-anakmu. Bahkan mungkin saudaraku, tetangga Anda atau anggota gereja lain yang butuh pelayanan, Anda boleh layani. Nanti di saat normal, tanpa perlu bantuan pendeta Agung Takaryana. Kan sekarang saya masih ada nih, tiap hari kita masih bisa, saya tiap hari mimpin. Nanti kalau udah suasana normal, Anda mau melakukan, saudaraku, tiap hari Pak, terserah kamu.
Kalau menurut saya tidak merekomendasikan setiap hari. Tapi jika kamu sakit, anggota keluargamu sakit, lakukan tiap hari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tiap hari kamu lakukan nggak apa-apa untuk yang sakit. Oke, saudara, terus ya. Namun di ibadah minggu dan MK, Mezbah Keluarga, kami hamba-hamba Tuhan adalah otoritas rohani atas jemaat. Dan harus ada ketertiban. Maka Anda nggak bisa, saudaraku sendiri-sendiri nggak usah, jangan. Saya pimpin, cuma 10 menit. Berhenti sebentar. Amin. Semua bangkit berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu yang menyelesaikan dosaku, penyakitku, dan kutukku, juga segala kelemahan, penderitaan, aib, dan noda, juga kesengsaraanku. Aku mengakui ini tubuh-Mu yang terpecah untukku, supaya aku utuh, sembuh, sehat, kuat, segar, awet muda, makmur, dan panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makan tubuh-Mu. Angkat tangan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Anda yang membutuhkan kesembuhan di bagian anggota tubuh yang mana? Imajinasikan, ini bagian tubuh Yesus yang engkau makan, yang engkau perlukan untuk kesembuhanmu. Yang di rumah, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang bersama-sama beribadah dengan kami, dimanapun Anda berada, mari. Anda yang sakit di bagian leher, makan leher Yesus. Di dalam tubuh Yesus ada leher Yesus. Mari dengan iman 1, 2, 3 kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Sama-sama yuk kita doa. 2, 3. Aku mengakui ini darah-Mu. Ini cawan kasih karunia Bapa. Ini darah Yesus yang telah menghapus dosa-dosaku. Dan lewat kebangkitan-Mu, menyelamatkanku dan memberikanku hidup baru. Dalam nama Yesus, aku minum darah-Mu. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat tangan saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik di sini maupun dimanapun Anda berada, saya berdoa untuk bagi Anda yang sakit. Letakkan satu tanganmu di tempat yang sakit. Dan waktu kamu makan tubuh Tuhan, kamu sedang makan kesembuhan itu. Kamu sedang menelan kesehatanmu. Aku impartasikan di dalam nama Yesus dimanapun kau berada, kesembuhan Tuhan Yesus mengalir atasmu. My brother, my sister, hari ini juga, detik ini juga, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebentar kami akan pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus
menyertai, memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya yang percaya dan diberkati, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.